Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Kalimantan Timur melaksanakan pengamanan terpadu dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kapolres Demak meresmikan perumahan bersubsidi Gria Arkana di Kelurahan Mangunjiwan yang diperuntukkan bagi anggota Polri, pegawai negeri sipil pada Polri, serta masyarakat umum. Polda Banten menggelar upacara peringatan Hari Jadi Polda Banten ke-22 tahun 2026 pada Senin 12 Januari 2026. Di informasi pertama, pemirsa, Polda Kalimantan Timur melaksanakan pengamanan terpadu dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kalimantan Timur Minggu 11 Januari 2026. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh rangkaian agenda kenegaraan berjalan aman, lancar, dan kondusif. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Polda Kaltim melaksanakan pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kalimantan Timur pada Minggu 11 Januari 2026. Polda Kaltim melaksanakan pengamanan terpadu dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di wilayah Kalimantan Timur. Kunjungan kerja Presiden RI dilaksanakan dalam rangka peresmian beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan di Balikpapan, yang merupakan salah satu proyek strategis nasional di sektor energi. Setelah agenda peresmian, Presiden Republik Indonesia dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara. Dalam pelaksanaan pengamanan, Polda Kaltim mengerahkan personel dari berbagai satuan fungsi yang bersinergi dengan unsur TNI serta instansi terkait. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengamanan jalur, lokasi kegiatan, objek vital, hingga pengamanan terbuka dan tertutup, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar. Dari tempat terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto menegaskan bahwa pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia merupakan tugas negara yang harus dilaksanakan secara profesional, terukur, dan penuh tanggung jawab. Selain fokus pada pengamanan, Presiden beserta rombongan Polda Kaltim juga melakukan pengaturan lalu lintas serta himbauan kepada masyarakat untuk mendukung kelancaran kegiatan dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polrestabes Semarang kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menindak aksi balapan liar yang meresahkan warga. Penindakan tersebut dilaksanakan pada Minggu dini hari 11 Januari 2026. Berikut laporan dari personil Humas Polrestabes Semarang. Berikut Aibda Novida melaporkan untuk Anda. Salam presisi. Selamat pagi, saya Aibda Novida dari Humas Polrestabes Semarang. Polrestabes Semarang kembali melakukan penindakan terhadap aksi balapan liar yang meresahkan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu dini hari 11 Januari 2026 pukul 02.00 sampai dengan 04.00 di Jalan Kompol Maksum, Kecamatan Semarang Selatan. Dalam penindakan yang dipimpin oleh Kasat Sabara Polrestabes Semarang, petugas berhasil mengamankan 25 orang yang diduga terlibat aksi balapan liar. Diduga serta 19 unit sepeda motor yang sebagian besar menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Aksi balapan liar ini dinilai sangat membahayakan keselamatan,
baik bagi para pelaku maupun pengguna jalan lainnya, serta berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas khususnya pada jam rawan di wilayah perkotaan. Seluruh pelaku yang diamankan selanjutnya dilakukan pendataan identitas dan pembinaan di tempat sebagai langkah preventif. Sementara itu, kendaraan bermotor yang diamankan diserahkan kepada Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang untuk dilakukan penindakan berupa penilangan sesuai ketentuan yang berlaku. Kasat Samapta Polrestabes Semarang AKBP Tri Wisnugroho menegaskan bahwa penindakan ini merupakan langkah tegas, namun humanis demi menjaga kondusivitas Kota Semarang. Polrestabes Semarang juga menghimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak melakukan aksi balapan liar dan menyalurkan hobi otomotifnya di tempat yang aman dan sesuai aturan. Demikian laporan kami, salam presisi. Di Jawa Timur, pemirsa, sinergi antara Polsek Plausan, Polres Magetan, dan BPBD Kabupaten Magetan kembali ditunjukkan dalam penanganan bencana alam berupa pohon tumbang yang terjadi di Jalan Raya Cemoro Sewu, Sarangan, tepatnya di petak 73, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Dan berikut laporan dari personel Humas Polres Magetan, Brigpol Hamidah untuk Anda. Personel Polsek Plausan Polres Magetan bersama dengan BPBD Kabupaten Magetan bergerak cepat menangani bencana alam berupa pohon tumbang yang terjadi di jalur Cemoro Sewu, Sarangan. Kejadian pohon tumbang tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas di jalur wisata yang menghubungkan wilayah Cemoro Sewu dan Sarangan. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat, personel Polsek Plausan bersama petugas BPBD Kabupaten Magetan bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Penanganan di lapangan dipimpin oleh KASPKT Polsek Plausan Aibtu Sadiran bersama anggota dengan melaksanakan pengamanan lokasi, pengaturan arus lalu lintas, serta pemotongan dan evakuasi pohon tumbang agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kapolsek Plausan AKP Agus Budi Witarno menyampaikan bahwa langkah cepat tersebut merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga keselamatan pengguna jalan di jalur rawan bencana. Dari Humas Polsek Plausan, Polres Magetan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, hampir sebulan banjir melanda Kabupaten Aceh Selatan. Selain menyisakan duka, banjir juga menyisakan lumpur kering yang menumpuk di jalan. Maka Polri melakukan pembersihan dan penyiraman jalan protokol Aceh Selatan untuk meminimalisir debu pasca banjir. Wakapolres Aceh Selatan Kompol Edwin Aldro mengatakan bahwa penyiraman dan pembersihan debu di jalan pasca terjadinya banjir di Aceh Selatan ini dilakukan untuk meminimalisir dan menghilangkan debu di jalan, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dan masukan dari petugas kesehatan Polri di Aceh Selatan bahwa debu pasca banjir dapat memicu berbagai penyakit yang berkaitan dengan ISPA. Salah satu penyakit yang rawan diderita masyarakat pasca terjadinya banjir, yaitu penyakit berkaitan dengan ISPA. Untuk itu, Polri menghimbau agar masyarakat selalu menggunakan masker dan juga meminum vitamin untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompol Edwin Aldro, Wakapolres Aceh Selatan, menyampaikan kondisi saat ini pasca banjir di Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan. Kami melakukan kegiatan pembersihan di jalan-jalan umum dengan cara menyemprot sisa-sisa banjir yang ada di jalanan, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan nyaman dan aman. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.